Halo, selamat sore. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengukuran ya pada motherboard H110M Pro miliknya MSI. Ini adalah generasinya ke-6 ya, Gen 6 atau Gen 5 Gen 6. Oke. Sebelum di switch ya, pastikan terlebih dahulu tegangan 5 volt standby ya, sumbernya dari power supply ATX itu wajib hadir ya. Kalau nggak hadir berarti tegangan power supply-nya drop atau rusak. Yang kedua adalah turunan dari 5 standby itu menjadi 3 volt standby. Kita tes pointnya di slot PCI Express ya. Ini B10 Anda pastikan ya, di situ 3,3 volt juga. Ya. Kalau 3,3 volt di PCI Express B10 hadir, itu tandanya tegangan standby 3 volt untuk ke AC dan standby 3 volt untuk ke SB. Umumnya dia sudah hadir ya. Umumnya kita anggap saja sudah hadir ya. Kita wakili di slot PCI Express B10. Selanjutnya kita cek ya, tegangan baterai RTC wajib hadir sebesar 3,2 volt ya. Jadi minimumnya 2,8 ya, lebih bagus di atas 3 ya. Ini masih bagus ya. Ini sebagai supply-nya sirkuit RTC ya. Jadi dari baterai CMOS ini ya, kemudian dia menghasilkan dua tegangan ya. Satu namanya RTC PCC ya. Nah, ini RTC PCC ya. Yang kedua adalah RTC reset ya. Anda ukur di sini ya, RTC resetnya 2,7 ya. Kemudian satu lagi kita cek adalah clock. Ya, clocknya di sini kita ukur minimum ada 0,2 volt. Oke, itu tegangan RTC berarti sudah masuk ya, sudah dioles sama shortbread ya. Satu lagi di sini 0,4 ya. Tapi untuk lebih validnya seharusnya di kristal ini hadir frekuensi sebesar 32768 ya. Jika syarat-syarat tadi sudah ada dan sudah hadir ya, maka langkah selanjutnya adalah mengukur tegangan dari pin power button. Nah, ini power buttonnya ya, ada 3 volt ya. Kemudian yang terakhir adalah tegangan dari PS on. Nah, ini ya PS on. Oke, berarti ini komputer sudah siap kita eksekusi. Kita berikan perintah ya dari tombol button ini, kita berikan perintah dari tombol button ya. Tombol button mengirimkan sinyal ya, dari high menuju low ya, dilepas kemudian high kembali, namanya power button out ya. Power button out dikirimkan bersama dengan RSM reset ya kepada ini, kepada SB ya, dengan syarat supaya SB-nya itu kerja sebelum di switch ya. Untuk khusus untuk H110M ya, tegangan 1,05 PCH ini hadir sebelum di switch ya. Ya, jadi tegangan 1,05 volt PCH wajib hadir sebelum di switch. Ini 1 volt ya, lebih kurang ya. Ya, kemudian ya BIOS-nya harus ada tegangan. Jadi kalau misalkan jenis ini ternyata ada kasus no switch ya, Anda cek dulu setelah tegangan-tegangan tadi, yaitu BIOS-nya ya, karena ini proses switch ya antara AC ke SB, SB ke AC ini melibatkan BIOS eksternal ya, 3 volt wajib hadir ya. Tuh. Oke ya, kita coba di switch apakah bisa hadir ya. Oke, ini kita lihat ya, ini PS on-nya ya, di kabel warna hijau awalnya 5 volt. Kalau dia di switch, tandanya bisa switch adalah
ketika kita switch ya, ini bernilai 0 volt. Oke, lihat ya, bernilai 0 volt ya, itu tandanya power supply-nya kerja. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya setelah si tegangan atau setelah di switch ya, maka langkah selanjutnya adalah Anda cek yang pertama kali setelah switch tegangannya milik RAM ya, karena ini menggunakan DDR4 ya, maka tegangan RAM-nya bernilai 1,2 volt ya. Anda cek tuh ya, tegangannya 1,2 volt untuk tegangan RAM hadir ya. Kemudian ada tegangan lain ya, namanya PCC SA-nya di sini ya, PCC SA 0,9 ya. Dilanjut dengan PCCIO ya, Anda bisa mengukur di setiap lilitannya saja. Kita coba ya PCCIO-nya. Oke, hadir ya. Kemudian setelah PCCIO ya, pikornya. Ini pikornya, pikor 1. Kemudian pikor 2. Pikor 3. Ya, pikor 3. Sorry di sini ya. Pikor 3. Tuh, nggak kelihatan ya. Di bawahnya ini. Oke. Ini pikor 3 ya, kemudian GFX-nya. Ini GFX-nya masih bernilai 0 volt ya untuk GFX-nya. Dan ini Mobo ini dalam kondisi jalan ya, dalam kondisi display ya. Itu ya kawan-kawan diantaranya untuk pengukuran step by stepnya pada sebuah Mobo berjenis H110M dan miliknya MSI ya. Selanjutnya ini tidak berlaku untuk motherboard jenis H61, H81 ya, karena kedua jenis itu ya tegangan 1,05-nya itu hadir setelah di switch. Ya, itu ya kawan-kawan untuk permulaan dari step by stepnya pengukuran pada motherboard H110. Selamat siang, terima kasih.